Oke, ini kita melanjutkan video saya sebelumnya tentang CB150 yang crankcase-nya patah dan crankcase maksud saya balancernya patah mengakibatkan cranksirnya pecah, crankcase-nya. Dan ini setelah dilas, ini hasilnya. Nah, lumayan bagus pengerjaannya. Ini yang sebelah kanan dan ini yang sebelah kiri. Oke juga. Dan sekedar pengetahuan, ada info buat teman-teman, kalau waktu pengelasan diusahakan askernya terpasang kembali ya sebelum dilas, dan balancernya juga dipasang biar tidak ada bengkok dari crankcase-nya dan dia jadinya center juga. Jadi setelah dipasang semua gini baru dilas ya teman-teman, dengan kondisi semula, baru nanti dibawa ke tukang las aluminiumnya, jadi hasilnya bagus ya. Pernah kejadian saya mengirimkan mesin tidak dipasang seperti ini, jadi tidak center dianya, hasilnya tidak bagus dan menyusahkan kita juga dalam pengerjaan. Nah, ini setelah dipasang tuh hasilnya, jadi dia enteng. Nah, sebelum waktu itu juga belum kita pasang, kita kirim crankcase-nya aja dilas, hasilnya jadi menyusahkan pengerjaan kita juga, jadi nggak center. Ini masih askrek yang bawaan dia, maksudnya yang sebelum diganti, dan ini balancer yang baru setelah kita pasang sudah dilas, jadi hasilnya bagus. Dan ini spare part yang mau kita ganti atau balancer yang mau ganti, kodenya 13400 x 15900 ya. Ini sekitar harganya sekitar 500 lebih dikit. Dan ini askreknya kodenya 1300A x 15900 untuk CB 150 all yang pertama, yang masih lampu depannya boklam. Skrek ini kalau bawaan dari Hondanya itu bearing askreknya cuman ada satu ya teman-teman. Jadi kalau teman-teman ada dimanapun, di daerah manapun yang beli askrek, ini askreknya setelah kita buka, nah ini original Honda. Nah, ini original Honda ya teman-teman. Dan ini jangan salah ya, kalau kita beli askrek untuk CB150 dan motor yang lain pun, dia bearing askreknya ini cuman satu sebelah. Nah, ini harganya sekitar 1 juta lebih dikit yang asli Honda. Ini kode partnya ini CB 150 pertama. Kalau untuk CB 150 yang new atau LED itu kodenya K56. Itu sama dengan Honda GTR, Honda Sonic, dia sama. Kalau yang sebelumnya CB 150 sebelum atau CBR yang pertama yang Thailand itu sama, dia bisa dipakai ya. Kodenya ini juga. Karena kalau kode yang KPP yang untuk Thailand itu harganya mahal banget teman-teman. Jadi teman-teman semua bisa mengerti untuk spare part kendaraannya. Ada yang lebih murah yang bisa kita pakai, lumayan untuk tidak menguras kantong juga. Dan untuk bearing yang ini, yang satu ini kan lumayan nih juga nih bearing satunya yang sebelahnya. Karena kalau kita ganti asker kita harus ganti semua. Nanti hasilnya tidak maksimal kalau tidak diganti, karena akibat benturan tadi itu bearingnya pasti sudah kena juga. Dan bearing ini kalau yang kode bawaannya atau KPP itu lumayan, di atas hampir 300.000. Nah, saya menyarankan bearingnya ini persamaannya ini. Nah, ini teman-teman, ini untuk kepunyaan motor atau yang dipakai di motor Vario 110 yang bagian sebelah kiri, atau Vario 150 125 itu all Vario sama, dia bearingnya bagian sebelah kiri. Ini ukurannya semua sama untuk CB, CBR sampai CBR yang terbaru pun sama, jadi kanan kiri bearingnya sama. Nah, ini bearingnya kita lihat yang bawaan askreknya, bearingnya. Nah, ini saya buka dulu bearing yang kode ini. Sebentar saya buka dulu ya yang kode ini. Nah, ini 91002 KVB ini
Ini bearingnya sama ya teman-teman dengan CB 150. Tuh, ini masih di dalam bungkus ya, asli Honda. Ini barangnya sama, bearingnya. Kode ini itu lebih murah harganya. Ini sekitar 80 ribuan lah harganya. Jadi ada part-part Honda itu yang kita bisa pakai untuk ke motor lain, walaupun kode partnya sama, tapi barangnya kadang-kadang isinya sama. Jadi untuk tidak menguras kantong, ini yang kita bisa pakai, jadinya sama. Karena kalau asli bawaan dia atau bawaan CB 150 dengan kode KPP itu mahal banget tuh, hampir 300 ribu satunya. Ini lebih murah dan kekuatannya sama ya. Kadang-kadang prediksi teman-teman kok punya Beat atau punya Vario atau punya apa kok lebih murah, apa kuat apa enggak gitu. Sebenarnya enggak juga. Ini sebenarnya kode partnya sama, cuman barangnya sama, cuman beda di kode part aja. Karena setiap motor Honda yang keluar itu kode partnya beda-beda dia. Tapi ini kebetulan barangnya sama, bisa kita gunakan. Gitu teman-teman. Dan ini balancernya. Ini teman-teman, ini balancernya yang baru. Ini kodenya 13400 x 15900. Jadi balancer ini untuk CB 150 yang keluaran pertama, dan bisa dipakai untuk CB 150 atau CBR 150 yang pertama yang versi Thailand. Cuman bedanya kalau ini kan versi Indonesianya, sedangkan versi Indonesianya itu lebih murah. Kalau versi Thailandnya atau Honda Thailandnya atau impornya itu harganya lumayan, hampir 3 jutaan. Dan menangnya untuk CB 150 yang pertama dulu yang masih karbu, CBR 150 itu tidak ada pernah kejadian balancernya patah. Kenapa tidak patah ya? Karena bahannya bagus banget dianya. Beda, perbandingannya beda 6 kali lipat ya. Ini versi Indonesianya murah dia. Nah, penyakitnya di daerah sini, di karet-karet ini dia makanya patah. Jadi teman-teman, untuk mempermurah atau biaya perbaikan, jadi bearing Askrek punya CB 150 itu sama dengan bearing Askrek Vario 125 sampai 150 yang sekarang, tapi yang sebelah kiri ya. Kalau yang sebelah kanan beda. Ini sama persis dengan CB 150. Ini barangnya lebih murah jadi teman-teman. Jadi tidak terlalu menguras kantong, tapi penggunaan dan kekuatannya sama dengan kode ini ya. Nih, sama hari ini kita akan meneruskan pemasangan Askrek. Ini Askreknya kita mulai pasang, kita mulai setting. Mudah-mudahan tidak ada kendala dengan las-lasannya yang sudah dikerjakan. Dan ini balancernya kita mulai pasang. Oke teman-teman, kita mulai pasang ya. Yang harus diganti untuk di CB 150 penggantian Askrek sama penggantian balancer. Ini kode part untuk perpak kopling ya, 11393 KGH 901. Ini untuk CB 150 all yang pertama, dan kode KGH ini sama dengan perpak kopling CB 150 yang pertama yang versi Thailand yang masih karburator, itu sama kode ini. CS1 sama Honda CS1 itu sama ya, perpaknya sama, dia bisa dipakai. Perpak magnetnya ini barangnya original Honda, kodenya 11395 KGH 901. Ini sama juga dengan CB 150 yang pertama yang versi Thailand yang masih karburator. Kalau nggak salah yang bodinya kecil ya. Dan Honda CS1, Honda Sonic yang pertama ini sama dia. Honda CS1 itu mesinnya kanan kiri, perpak koplingnya sama persis dia dengan CB 150. Ini perpak blok atas yang bagian head atau bagian kompresi ya, yang jalur air di daerah ini. Dan buat teman-teman, kalau perpak sudah original gini, kalau untuk di daerah kompresi atau daerah jalur air
Kalau bisa diusahakan diganti, jangan dilem ya teman-teman, karena itu jalur oli kalau kena lem atau di tribon atau model-model dilem lah, itu biasanya bisa bikin mampet atau tidak rapat lagi perpaknya. Tidak diganti tapi dilem, itu biasanya bisa mengakibatkan overhead. Ini perpak yang bawah dia masih kertas ya. Kalau yang CB 150 yang new, dia udah bahannya sudah pakai seng itu, dan barang-barang ini juga nggak terlalu mahal juga teman-teman. Oke guys, selamat sore. Ini CB yang setelah kita bongkar, ganti balancer sama ngelas crankcase kanan kiri. Ini sudah dirakit. Kebetulan konsumennya dipercayakan ke kita juga, akhirnya motornya diantar juga ke sini. Yang tadinya cuma mesin aja, coba kita hidupkan ya. Nah, ini suaranya sudah oke. Pokoknya mesinnya sudah jos kembali. Nah, ini hasilnya. Oke guys, ini proyek kita di CB 150 yang bermasalah di balancer patah dan crankcase pecah. Sudah oke kembali kendaraannya dan mesinnya oke, sudah jos, sudah siap trading lagi. Oke, gitu aja. Thank you, terima kasih. Selamat sore.